saya akan membacakan latar belakang tentang Omnibus Law. Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja atau RUU Ciptaker, usulan pemerintah udah dimulai pembahasannya sejak tanggal 17 Desember 2019. Saat itu rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja masuk dalam 248 program legislasi nasional atau yang disebut dengan Prolegnas jangka menengah tahun 2020 sampai 2024 yang disahkan oleh DPR, pemerintah, DPD di dalam rapat paripurna. Dalam waktu yang sama, RUU Cipta Kerja juga disahkan dalam 50 RUU Prolegnas prioritas tahun 2020. Selain RUU Cipta Kerja, pemerintah juga mengusulkan beberapa Omnibus Law dalam prolegnas, diantaranya RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan dan penguatan perekonomian prioritas 2020 dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. RUU Ciptaker karena merugikan buruh yang di PHK sebab usia pensiun tanpa adanya jaminan pensiun. Pasal 167 ayat 5 menyatakan bahwa pengusaha yang tidak mengikutsertakan pekerja yang terkena PHK karena usia pensiun pada program pensiun wajib memberikan uang pesangon sebesar 2 kali, yaitu uang penghargaan masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka pengusaha itu akan dikenakan sanksi pidana. Namun, RUU Ciptaker menghapus ketentuan sanksi pidana tersebut yang disebutkan pada pasal 184 UU Ketenagakerjaan. Nah, jika ketentuannya saja dihapus, maka pengusaha akan seenaknya saja mem-PHK karyawan tanpa adanya jaminan pensiun. Saya akan berpendapat mengenai pasal 156 yang mengatur tentang pesangon yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Menyampaikan pendapat atau argumen tentang perubahan UU pasal 151 ayat 1, pemutusan hubungan kerja dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Dengan adanya perubahan tersebut, saat ini pekerja atau buruh merasa terancam dan tidak memiliki perlindungan. Para pekerja atau buruh merasakan hal tersebut karena sesuai dengan pasal yang baru, pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dan lebih memilih untuk menyerahkan pada pengusaha. Saya menolak disahkannya RUU Cipta Kerja karena menurut saya ini merugikan para pekerja ataupun buruh. Pasalnya dalam RUU Cipta Kerja, uang penggantian hak yang wajib dibayarkan pengusaha kepada para pegawai yang di PHK berkurang. Namun dalam pasal 156 ayat 4 bagian ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja, hanya ada 2 jenis uang penggantian hak yang diwajibkan kepada pengusaha, yaitu uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana mereka diterima bekerja. Di luar itu, uang penggantian hak yang wajib diberikan kepada buruh masuk ke dalam kategori hal-hal yang lain ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja. Saya tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja mengenai penghapusan jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu, karena ketentuan baru ini sangat berpotensi untuk memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi pengusaha dalam mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas, sehingga para pekerja kontrak merasa dirugikan akibat ketentuan ini. Saya menolak adanya Omnibus Law karena menurut saya di sisi pekerja sangat dirugikan dan di sisi lain pada perusahaan itu sendiri sangat diuntungkan adanya Omnibus Law ini. Seperti yang kita ketahui, Omnibus Law akan rawan sekali terjadinya pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga akan hilang karena adanya Omnibus Law ini sendiri. Karena pada dasarnya BPJS telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2013 yang merupakan perubahan ke-9 dari peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan jaminan sosial bagi tenaga kerja. Seorang pengusaha yang memiliki 10 orang atau lebih pekerja
wajib memberikan upah minimal 1 juta per bulan, serta mendaftarkan para pekerjanya ke jaminan sosial yang sudah tertera dalam peraturan perundangan di dalam suatu negara. Saya menolak keras RUU Cipta Kerja mengenai ketentuan cuti kerja, karena hal-hal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak lagi tercantum dalam RUU Cipta Kerja ini secara detail. RUU Cipta Kerja pasal 79 ayat 5 hanya mengatur mengenai cuti panjang dengan perjanjian kerja, perjanjian perusahaan, atau keputusan perusahaan. Hal tersebut membuat kedudukannya sangat lemah. Jika dilihat dari sudut pandang psikologis, sangat memungkinkan pekerja dalam membuat perjanjian mengalami tekanan psikologis dari atasan, sehingga dalam pengambilan keputusan tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghapus 3 pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Pasal yang dihapus diantaranya adalah pasal 43, pasal 44, dan pasal 46. Tenaga kerja asing terlampau memperoleh prioritas berlebihan dari pemerintah. Pengecualian bagi pekerja asing di perusahaan rintisan yang memperoleh pengecualian dokumen. Jika terlalu banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, otomatis akan mematikan talenta lokal yang akan berkembang. Pada argumen yang telah kami sepakati, yaitu kami menyimpulkan bahwa RUU Cipta Kerja menyebabkan dampak yang buruk bagi pekerja atau buruh, seperti tidak adanya jaminan pensiun bagi pekerja atau buruh yang ter-PHK, karena usia pensiun tidak bisa mempertahankan pekerja karena rentan PHK. Tidak adanya uang penggantian hak, semakin banyak pekerja kontrak dan yang tanpa batas, penghapusan BPJS Ketenagakerjaan, penghapusan cuti izin dan khusus bagi pekerja, dan mematikan talenta lokal yang berkembang. Oleh sebab itu, kami kelompok 3 menegaskan tidak menyetujui disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi UU yang berlaku di Indonesia.